Di sini kita akan bahas tentang binary counter dan frequency divider. Apa sih binary counter dan frequency divider itu? Kita pertama bahas binary counter aja. Binary counter adalah penghitung binary. Nah, apa sih menghitung dengan binar itu? Sebelum kita bahas menghitung dengan binar, kita mau membahas menghitung dengan desimal atau dengan cara manusia. Kalau kita ambil contoh jumlah orang yang lewat, maka menghitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya. Nah, kalau dengan binar kita menghitungnya jadi gini: 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Nah, itu binary counter. Nah, frequency divider itu apa sih? Frequency divider itu kan artinya bahasa Indonesia pembagi frekuensi ya. Nah, frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu kemunculan suatu ya yang punya siklus dari awal ketemu sampai akhir ya. Misalnya dari terang ke gelap, nah gitu. Itu satu fenomena itu munculnya berapa kali dalam 1 detik. Itu frekuensi. Nah, artinya ada sesuatu yang hidup mati ya, secara sederhananya yang dihitung berapa kali hidup mati itu per detik. Nah, frekuensi itu akan dibagi dan dibagi lagi sesuai dengan jumlah kemampuan JK flip flop itu. Kalau di sini kita punya 3 JK flip flop, maka kita akan membaginya 2 pangkat n, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi dibagi 2, dibagi frekuensi tadi dibagi 2, frekuensi di sini frekuensi itu akan dibagi 4, di sini akan dibagi 8. Frekuensi apa ini dibagi? Frekuensi clock ini. Clock ini munculnya berapa kali sih dalam 1 detik? Yang artinya berapa kali mati hidupnya dalam 1 detik. Itu kan yang dibagi di setiap kaki-kaki nih, atau setiap pin-pin ini. Nah, itu frekuensi divider. Nah, kalau kita mau lihat lebih jelasnya ya, frekuensi divider tuh seperti ini guys. Nah, ini kan dari clock utama. Nah, saya bilang tadi hidup mati ya, ini disebut satu siklus ya. Nah, jumlah ini terjadi berapa banyak ya dalam 1 detik? Kelihatan kalau satu siklus ini kita tarik ke bawah ini adalah 1 detik. Berarti satu siklus 1 detik artinya 1 hertz. Jadi clock utama ini 1 hertz guys. Nah, kalau kita turun ke bawah di sini, kita lihat ini. Ini hidup dan mati ya. Kita ambil dulu hidup dan matinya. Inilah fenomena yang mau diukur. Nah, berapa banyak ini terjadi dalam 1 detik? Nah, ini sih 0,5. Ini 2,5. Berarti itu ada 2 detik. Ini 2 detik. Berarti dalam 1 detik itu terjadi setengah gelombang doang. Karena panjang gelombangnya 2 detik, guys. Kalau 1 detik berarti setengah gelombang kan. Nah, artinya sini kan jadi pembagian ya. Ini di atas 1 Hz, di bawah 0,5 Hz. Berikutnya juga di bawah juga gitu. Ini panjang yang mau kita hitung fenomenanya, hidup dan mati. Itu panjangnya 4, jadi adalah frekuensinya 0,25 Hz. Ya guys, seperempat kan. Frekuensi itu seberapa banyak sih gelombang itu muncul dalam 1 detik? Ya, seperempat bagian. Yang ini setengah bagiannya muncul dalam 1 detik. Yang ini satu gelombang itu muncul dalam 1 detik. 1 bagian gelombang itu muncul dalam 1 detik maksudnya. Nah, ini output dari FF1. Nah, ini output dari FF2. Yang mana sih FF1 dan FF2? Nah, ini FF1 nih outputnya. Ini FF2 nih outputnya. Ini FF3 nih outputnya. Jadi FF3 nggak ada di sini. Cukup 1 dan 2. Nah, itu makanya output dari FF1 adalah setengah dari clock utama. Output FF2 itu seperempat dari clock utama. Nah, output dari sini adalah setengah dari sini. Output dari sini ada seperempat dari sini. Output dari sini ada 1/8 dari sini. Begitu seterusnya jika digandeng lagi tuh jika flip flop dengan konfigurasi yang sama guys. Nah, sekarang kita akan bahas periode ya. Flip flop paling kanan tuh adalah periode yang paling besar guys, sinyal outputnya dibanding yang sebelah kirinya, dan yang ini juga yang tengah lebih besar periodenya dibanding yang sebelah kirinya outputnya. Jadi itu kebalikan dengan frekuensinya guys.
Kalau frekuensi yang di sini lebih kecil daripada ini, frekuensi yang di sini lebih kecil daripada ini, tapi periode di sini lebih besar daripada ini, dan periode di sini lebih besar dari sini, guys. Nah, banyak tuh yang masih salah memahami, guys, terutama soal frekuensi dan periode dari sinyal output JK flip-flop ini. Mereka pikir kalau lampu yang lebih lama nyalanya maka frekuensinya lebih besar, guys. Padahal tidak, guys. Yang benar itu kalau lampunya nyala lebih lama, frekuensinya lebih kecil karena periodenya lebih besar. Karena frekuensi kan resiprokal dari periode, guys. Makin lama lampunya nyala maka periodenya makin besar. Makin besar periodenya maka frekuensinya makin kecil, guys. Oke, sekarang kita akan lebih memahami tentang binary counting. Nah, kalau dilihat di sini ya, kita sengaja nih menaruh atau merangkai lampu di kaki-kaki pin output JK flip-flop itu untuk membuat kita lebih ngeh ya. Nah, kita lihat di sini kalau pola dia menyala itu tuh lampunya tuh kayak binary number, guys. Lihat ya, 100 010 110 110 001 101 011 111. Nah, seperti yang kita tadi di awal berita bahas, kalau menghitung dengan biner tuh 001 010 110. Nah, ini cuma dibalikkan aja, jadi mulai dari kiri. Kalau tadi kita mulai dari kanan, guys. Artinya apa tuh? Mulai dari kiri dan mulai kanan. Oke, kalau menghitung dari kanan, least significant bitnya paling kanan bitnya. Kalau most significant bitnya paling kiri. Nah, kalau menghitung dari kiri, least significant bitnya paling kiri, most significant bitnya paling kanan. Jadi menghitung dari kiri dan menghitung dari kanan, least significant bit dan most significant bitnya terbalik aja, guys. Nah, kalau di rangkaian di depan kita ini, bit least significantnya adalah bit paling kiri. Nah, kalau most significant bitnya adalah bit paling kanan. Jadi kalau least significant bitnya itu bahasa Indonesianya bit dengan kelipatan terkecil ya, dan most significant bit itu bit dengan kelipatan terbesar. Karena ini kan pada dasarnya adalah seperti sistem desimal juga, atau sistem penomoran, sistem angka yang lain, ada satuan, puluhan, ratusan. Nah, kalau biner ada bit kedudukan 0, 1, dan 2. Jadi dalam hal ini kita cuma punya dapat 3 bit. Jadi 0 kelipatan 0 kelipatan 1 kelipatan 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2. Kalau sebagai frequency divider nih, ini bisa dipakai untuk apa aja nih? Step-step ini banyak, guys, dengan banyak kegunaannya, guys. Ya, yang pertama itu tadi kita udah bahas, ini pecah digital ya. Kedua, sistem pemaktuan dan jam digital, guys. Jadi digunakan untuk membagi frekuensi kristal yang sangat tinggi, yang tadinya misalnya 32,768 Hz jadi 1 Hz. Jadi dibagi berapa kali tuh supaya bisa 1 Hz. Jadi 32,768 kali lah, berarti ada 32,768 JK flip-flop kurang lebih itu untuk menghasilkan output 1 Hz. Jadi panjang di sebenarnya, guys, ke sana panjang lagi atau ke bawah ya gitu. Jadi nyambungnya panjang nih, kalau ibarat nih kereta api, ini gerbongnya panjang gerbongnya, guys. Nah, yang berikutnya itu sintesis frekuensi, bisa digunakan untuk rangkaian PLL ya, diintegrasikan di dalam PLL itu untuk menstabilkan frekuensi komunikasi itu, guys. Dan yang berikutnya adalah microcontroller dan prosesor yang menghasilkan berbagai kecepatan baud rate pada komunikasi serial, dan untuk menyediakan frekuensi kerja yang berbeda bagi peripheral internal. Pada dasarnya ini semua memanfaatkan pembagian frekuensi itu, guys. Frekuensi data membantu dalam memproses mengubah data dari bentuk serial ke paralel, atau sebaliknya dalam mengatur pewaktuan pergeseran bit. Pengurangan noise. Output dari pembagi frekuensi dapat membantu menyaring sinyal yang tidak diinginkan atau noise dengan cara mengabaikan fluktuasi yang cepat yang berada di luar jendela transisi detak yang ditentukan. Nah, itu, guys. Nah, yang terakhir yang kita mau nih, kalau kita stop dulu ya, kita kalau apa dampaknya kalau ini
Kalau clock di sini dan Q di sini dipisahkan, apa dampaknya guys? Dan ini dimasukkan dari clock utama aja guys. Begitu juga dengan ini. Dampaknya mereka kan LED lampu itu kan mati dan hidup barengan guys. Kita akan hapus dulu ini guys. Nah, kita kasih clock di sini. Nah, pada dasarnya mereka jadi udah terpisah Q-nya, output dan clock-nya guys. Mereka tiga-tiganya mendapatkan input dari clock yang sama, sumber clock yang sama maksudnya. Nah, kalau kita run, dia kan hidup. Kita reset dulu, kita run. Nah, ini kan hidup sama-sama, mati sama-sama, hidup sama-sama, mati sama-sama. Jadi mereka setia kawan guys, sama kayak pejuang di medan peperangan, mati sama-sama, hidup sama-sama. Sekarang kita balikkan guys. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Nah, itu caranya membuat ya inilah guys, yang benar tuh gini, frekuensi dipada dan pecah benar. Nah, kita lihat di sini, ini bisa diganti saklar aja. Saklar honey bisa jadi saklar dan ground, saklar dan ground, saklar dan ground, saklar dan ground, saklar dan ground. Oke guys, itu aja, semoga berguna. Terima kasih.